Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa Batam TV yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Marsafwan bin Abdul Wahab, dengan tema kali ini yaitu hijrah untuk berubah. Innal hamda wa syukra lillah, sesungguhnya pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan-kejahatan diri kita dan keburukan-keburukan amal kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun juga yang bisa memberikan dia petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa menolongnya untuk mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah termasuk orang-orang yang rugi. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanyalah Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan tidak ada nabi setelahnya. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya yang mulia, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, walladzina jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, al muhajiru, orang-orang yang berhijrah adalah man hajara manahallahu an, adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Tsumma aidan, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda fi haditsin akhar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya masing-masing, dan tergantung niatnya, apa yang dia niatkan itulah yang akan dia dapatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya. Tetapi ketika dia berhijrah karena dunia atau seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan dapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Pemirsa Batam TV di mana saja Anda berada, semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada hari ini yaitu hijrah untuk berubah. Apa sebenarnya hijrah? Kita selalu mendengar kata-kata hijrah. Saya sudah hijrah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, hijrah itu secara makna, ya, ketika kita lihat di kamus yang menjadi rujukan
umat Islam di dunia, yaitu Lisanul Arab, karya Ibnul Manzur, wafat tahun 1213 Miladiah. Beliau sebutkan kata-kata hijrah itu di dalam Lisanul Arab sampai 3 halaman. Tapi kita ambil 2 saja. Pertama artinya meninggalkan, kedua artinya berpindah. Hajara yahjuru hajran au hijran, au hijranan, yaitu meninggalkan dan berpindah. Nah, itu secara makna. Ketika kita nisbahkan hijrah itu kepada hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW, selama periode dakwahnya Nabi, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun, beliau berdakwah di Mekah sampai 13 tahun. Ini disebut dengan periode Mekah. Nah, kemudian ada periode Madinah. Setelah 13 tahun beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, berpindah dan meninggalkan kota Mekah untuk berpindah ke Madinah Al-Munawwarah yang dulu namanya Yathrib. Kemudian digantikan oleh Nabi SAW menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang sangat bersinar. Nah, pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ketika dinisbahkan hijrah itu kepada baginda Rasulullah SAW, berarti maknanya adalah Rasulullah meninggalkan Mekah, yang notabene-nya adalah tanah kelahirannya. Kemudian beliau berpindah ke Madinah, lebih kurang sekitar 450 atau 460 km dari Mekah. Artinya, kenapa beliau Rasulullah SAW berpindah? Kenapa sebegitunya Rasulullah SAW sampai meninggalkan kota Mekah, tempat kelahiran beliau? Ternyata selama 13 tahun di Mekah, dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika beliau hijrah, itu para sahabat yang memeluk agama Islam. Sahabat itu perlu diketahui pemirsa, orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, bercengkrama dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi, dan meninggalnya pun dalam keadaan Islam. Nah, itu disebut sahabat. Nah, artinya ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, Nabi SAW berhijrah dengan para sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, yang sudah beriman kepada Nabi SAW sebelumnya. Yaitu lebih kurang, beberapa riwayat menyebutkan hanya 75 orang. Ada yang menyebutkan sampai 100 orang. Artinya selama 13 tahun. 13 tahun itu periode yang lumayan cukup lama. Berdakwah karena dihalang-halangi oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, musyrik Quraisy pada waktu itu, bahkan termasuk salah satunya adalah pamannya Nabi, Abu Lahab, adik bapaknya Nabi SAW, menghalang-halang dakwahnya Nabi, sehingga Nabi SAW tidak bisa bergerak untuk menyebarkan Islam. Maka Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah berhijrah. Tetapi ketika sebelum meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW menghadap Mekah, menghadapkan wajahnya ke Mekah. Kata Nabi SAW, seandainya aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan engkau, wahai Mekah, maka aku tidak akan meninggalkan engkau selama-lamanya. Begitulah nasionalismenya, cinta tanah airnya Nabi SAW kepada tanah airnya, Mekah. Nah, maka kemudian Nabi SAW pindah. Nah, ketika pindah, selama periode di Madinah 10 tahun, Nabi meninggal usia 63 tahun. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa dengan welcome-nya, diterimanya Islam, diterimanya Nabi SAW di Madinah. Ketika Nabi wafat, disebutkan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih daripada 11.000. Luar biasa. Artinya 10 tahun saja. Artinya karena orang-orang Madinah ketika itu sangat welcome, menerima sekali dakwahnya Nabi SAW. Nah,
pemirsa Batam TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini secara makna. Nah, ketika kita kaitkan hijrah dalam kehidupan kita sekarang, ya, terlebih lagi Nabi SAW pernah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Artinya bukan berarti tidak ada hijrah secara maknawi, ya, berhijrah dari Mekah atau berhijrah makani dari Mekah ke Madinah, ya. Artinya tidak ada lagi hijrah ke tempat selain daripada Madinah. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tetapi pada hakikatnya Nabi sebutkan tadi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Ketika kita mau melakukan perintah Allah, mungkin agak mudah kita lakukan. Tapi ketika kita mau meninggalkan larangan-larangan Allah, itu agak sulit. Nah, maka sebenarnya hakikat hijrah itu tadi sekali lagi adalah orang-orang yang bisa meninggalkan larangan-larangan Allah kepadanya. Itulah yang disebut dengan orang yang berhijrah. Nah, ketika kita aplikasikan, implementasikan hijrah itu di dalam kehidupan kita, tentu tujuannya adalah untuk berubah. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, hal-hal yang tidak baik, maka kita rubah menjadi hal-hal yang baik. Nah, apa yang sudah kita lakukan dari hal-hal yang tidak baik tadi, kita tinggalkan. Ya, kita pindah kepada aura yang lebih positif. Ya, amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Maka ada perubahan di sana. Terutama perubahan sikap kita, perubahan perilaku kita. Nah, itulah kenapa kita sebut hijrah itu adalah titik tolak untuk kita berubah. Ya. Kapan kita mau berubah? Jangan menunggu malaikat maut datang di depan kita sudah mau mencabut nyawa kita baru kita mau berubah. Nah, dalam tanda kutip tadi berubah dalam hal positif. Ya. Bukan itu ya yang kita inginkan. Tetapi sekarang karena malaikat maut itu para pemirsa, ya, dia di dalam sebuah riwayat disebutkan lalu lalang di depan kita itu 70 kali. Hanya mungkin kita belum dalam listnya. Karena malaikat Israel itu akan mencabut nyawa kita itu ketika sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam listnya hari ini ya, si Fulan bin Fulan, maka dicabutlah nyawanya oleh malaikat Israel. Tetapi jangan sampai kita mau berubah setelah malaikat Israel mau mencabut nyawa kita. Jangan seperti Fir'aun laknatullah alaih. Ketika mengejar Nabi Musa, anak angkatnya di Laut Merah, ya, ternyata Fir'aun yang notabene-nya adalah mengaku sebagai Tuhan, ya, ternyata di akhir hayatnya juga mau bertobat, mau berubah, ya, mau berubah. Ya. Pemirsa, kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Menerima taubat seorang hamba artinya Allah menerima seseorang itu ketika dia mau berubah, ketika dia mau hijrah, itu sebelum napasnya di tenggorokan. Artinya kalau sudah sampai di tenggorokan, malaikat Israel itu mencabut nyawa ke atas, ubun-ubun kita keluar dari ubun-ubun. Ya. Kita punya ruh sampai di tenggorokan, maka tidak ada terima taubat lagi. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Temukan
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah SWT, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Pemirsa yang dirahmati Allah, tadi ketika kita mau mengimplementasikan hijrah dengan mudah dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya? Dan jangan menunggu-nunggu lagi tadi, jangan seperti Fir'aun laknatullah alaih yang mau bertobat ketika malaikat Israel sudah mau mencabut nyawanya. Jangan sampai kita mau berubah, kita mau hijrah ketika sudah di usia lanjut. Artinya tinggal menunggu malaikat Israel mencabut nyawa kita. Jangan sampai kita mau berubah ketika nyawa atau ruh kita sudah sampai di tenggorokan karena sudah mau dicabut oleh malaikat Israel. Tetapi sekaranglah berubah. Aplikasikanlah, implementasikanlah hijrah itu dalam kehidupan. Ya, yang paling mudah adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya seorang muslim, baiknya Islam seorang muslim itu adalah indikatornya adalah salah satunya adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Contohnya mulai dari tutur kata, jagalah lisan kita ini. Orang Arab mengatakan lisanul fata nisfun wa nisfu fuadu walam yabqa illa suratul lahmi wad dam.
lisannya seseorang itu menggambarkan dirinya, setengah dirinya, nisfun. Dan setengahnya lagi adalah hati. Tidak ada orang yang tahu hati ini kecuali hanya Allah dan kita, pemilik hati tadi. Nah, walam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Kalau tidak ada lisan, tidak ada hati, maka manusia ini hanya bungkusan-bungkusan darah saja, ya, bungkusan-bungkusan tulang saja. Nah, maka jangan sampai ya, lisan kita ini kita cederai, ya, kita rusak lisan kita ini. Sesungguhnya bertutur kata yang baik itu ya, termasuk daripada ciri-ciri iman seseorang. Ya. Kalau iman kita tebal, iman kita kuat, ya, berarti kita harus bisa menjaga tanda-tanda iman seseorang itu tebal, kuat, ya, maka dia bisa menjaga lisannya. Ya. Bahkan kata Nabi, auliyaskut, ya, lebih baik diam daripada mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Nah, mulailah dari keluarga kita, dari diri kita pertama, kemudian dari keluarga kita, anak, cucu kita ajarkan perkataan-perkataan yang baik. Ya. Saya sangat benci ketika mendengar anak-anak sekarang, zaman sekarang, anak-anak masih SD, itu ketika berbicara dengan temannya, dia selalu bilang bodoh. Nah, ini kata-kata yang tidak baik. Nah, di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan setiap ucapan yang keluar dari mulut seseorang, ya, ketika dia menghina, ketika dia memaki, itu kan kata-kata yang tidak baik. Ya, memaki seseorang itu yang dia maki itu ternyata tidak dapat menerimanya, maka naik ke atas langit ucapan itu. Tentu setiap yang buruk-buruk, yang tidak baik, itu pintu langit pasti tertutup. Maka dia akan balik lagi, mental. Balik lagi ke siapa? Ke orang yang mengatakan kata-kata yang tidak baik tadi, orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik tadi. Maka dialah sesungguhnya yang bodoh. Maka ajarkan sama anak-anak kita, ya, bertutur katalah yang baik. Nah, berubah mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Kalau sudah besar baru mau berubah, itu kata orang tua kita kan bisa ala biasa. Ya, bisa ala biasa. Karena dia terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak baik, auranya selalu negatif. Ya. Maka sampai besar pun begitu. Bahkan naudzubillah, jangan sampai ketika mengakhiri hayatnya su'ul khatimah. Kenapa? Karena tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang terbaik di dunia ini, yaitu ij'al akhiru kalami indantihai ajalina qaula la ilaha illallah. Jadikan akhir daripada perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah la ilaha illallah. Orang yang keluar, man kana akhiru kalami indantihai ajali qaula la ilaha illallah dakhalul jannah. Nabi SAW yang mengatakan, siapa yang mengakhiri hayatnya, keluar dari mulutnya kata-kata la ilaha illallah, kalimat thayyibah, maka disebut kalimat thayyibah. Nah, ini perkataan yang paling baik di dunia, ya, di alam semesta ini, yaitu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Luar biasa, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentu hal-hal yang lain juga, sikap kita, gitu ya, perilaku kita, ya, bagaimana caranya kita bisa berubah dari hal-hal yang buruk yang biasa kita lakukan, ya, menuju kepada hal-hal yang baik. Nah, insya Allah aura kita akan positif, ya, insya Allah. Tetapi jangan lupa, ada proses. Proses, pemirsa, hijrah itu membutuhkan proses, ya. Prosesnya itu yaitu berkelanjutan. Jangan hanya sebentar. Mohon maaf, ada istilah orang-orang tua-tua kita dulu, kalau di orang Melayu bilang angat-angat tai ayam. Naudzubillah. Artinya hanya sebentar saja dia berhijrah, dia mau berubah, tetapi sebentar, hanya setelah itu
Setelah itu dia balik lagi. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat nasuha itu dia tidak akan mengulangi lagi. Ya. Ya, dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Hal-hal yang buruk yang dia lakukan, kemungkaran, kemaksiatan yang sudah pernah dia lakukan, dia tinggalkan. Ya, dia berhijrah, dia berpindah ke hal-hal yang baik. Ya, melakukan amal saleh. Ya, dia tinggalkan, dia menyesali. Nah, ini adalah yang disebut dengan taubat nasuha. Begitu juga berubah kita bukan hanya sebentar, tetapi harus berkelanjutan, continue, berkesinambungan. Nah, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, ya, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang berkesinambungan, berkelanjutan, continue. Nah, walaupun hanya sedikit sekali dilakukan, tapi setiap hari. Ya, kita jaga mulut kita, tapi setiap hari pelan-pelan, untuk tidak berkata-kata kotor tadi. Ya, kita sudah mulai mempelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran, ya, minimal satu hari minimal seorang muslim itu membaca Al-Quran minimal 10 ayat. Ya, namanya saja Al-Quran, artinya bacaan. Jangan sampai ya, Al-Quran yang sebagai bacaan itu tidak kita baca, maka dia tidak akan menjadi pedoman kita. Nah, pelan-pelan 10 ayat setiap hari, tapi berkelanjutan. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba, walaupun hanya sedikit bisa kita lakukan, tetapi itu kebaikan-kebaikan, itu amal-amal soleh, maka sampai akhir hayat kita lakukan. Itulah yang disebut dengan orang yang berhijrah. Itulah yang disebut dengan orang yang berpindah. Dia meninggalkan semua hal-hal buruk, dia berpindah menuju hal-hal yang baik. Dari tutur katanya, dari perilakunya, dan dia lakukan itu berkesinambungan. Yang disebut di dalam syariat Islam istiqomah. Istiqomah itu penting, ya, yaitu orang yang selalu konsisten dengan apa yang dia lakukan. Bahkan sebelum malaikat maut tadi mencabut nyawa kita, Allah Subhanahu wa taala akan kirim malaikat-malaikat menghibur diri kita. Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Takut dengan malaikat maut, takut dengan kematian. Semua manusia pasti akan melewati pintu kematian. Ya. Jangan bersedih. Berapa puluh tahun tinggal di dunia ini, 60-70 tahun, ya, meninggalkan harta benda, anak cucu. Tinggalkan, tidak akan dibawa pergi ke kubur. Ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah itu yang paling penting adalah orang yang ketika mau meninggal dunia dibukakan kasat matanya, diperlihatkan itu surga tempat engkau kembali. Luar biasa. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah ya, kita istiqamah dengan apa yang sudah biasa kita lakukan, ya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang sudah kita lakukan. Allah pasti melihat, karena keikhlasan kita yang kita lakukan murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah, Allah pasti akan melihat apa yang kita lakukan, dan Allah pasti akan berikan istiqomah itu. Demikian, semoga bermanfaat pemirsa Batam TV dalam program Kalam Ilahi ini. Saya Marsapwan bin Abdul Wahab pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV,
Inspirasi Kepri.